Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana? Lagi cari mobil matic yang lincah buat harian, ringkes buat keluar masuk gang, tapi bosen sama opsi yang itu-itu aja kayak Agya atau Ayla. Di sebelah gue ini ada Kia Picanto Automatic tahun 2014 yang patut lu pada pertimbangin. Karena di masanya mobil ini menjadi salah satu city car non LCGC yang paling digemari karena punya desain Eropa yang solid dan fitur-fitur yang lumayan oke melimpah. Tapi gimana ceritanya kalau kita beli mobil ini sekarang? Apakah masih worth it atau justru malah bakal bikin pusing di bengkel? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Masuk ke dalam kabin, build quality-nya terasa lebih solid dibanding mobil SCGC seangkatannya. Nggak ada kesan plastik tipis yang gampang bergetar. Desain setir palang duanya juga unik banget, mirip Smile gitu. Posisi mengemudi Picanto ini sangat ergonomis, duduk di depan berasa pas. Auranya kayak lagi nggak bawa mobil taksi online gitu deh. Gimana? Cocok nggak? Ini adalah Kia Picanto generasi kedua, kode bodi TA. Langsiran tahun 2014, ini memang jadi salah satu city car bekas yang banyak dicari karena desainnya yang masih terlihat modern, lincah, dan fiturnya tergolong lengkap di masanya. Sebelum kamu meminangnya, ada beberapa kelemahan dan penyakit khas Kia Picanto 2014 yang perlu kamu perhatikan. Masalah pada sektor kaki-kaki. Sebagai mobil perkotaan dengan jam terbang yang sudah lumayan tinggi, sektor kaki-kaki menjadi titik lemah utama, yaitu rekstir cepat aus. Ini adalah penyakit kambuhan paling populer di Kia Picanto kode TA. Ciri-cirinya muncul bunyi gluduk-gluduk di area setir saat lewat jalan keriting atau rusak. Nah, biaya perbaikannya lumayan merogoh kocek nih jika teman-teman harus ganti segelondong ya. Tapi kan ada solusinya tuh, restorasi jauh lebih murah. Nah, yang kedua, karakter suspensinya kaku demi mengejar stabilitas agar tidak limbung di kecepatan tinggi. Nah, itu alasannya dibikin suspensinya rada kaku ya. Suspensi Picanto di setel memang agak keras, imbasnya bantingannya terasa kurang nyaman saat melewati polisi tidur atau jalan berlubang. Komponen mesin dan kelistrikan nih. Kipas radiator extra fan lemah, seringkali motor kipas radiator melemah atau mati tanpa disadari pemiliknya. Jika kipas mati, mesin akan cepat panas, overheat pastinya. Selalu pantau indikator suhu di panel instrumen, sensor crankshaft. Beberapa pemilik mengeluhkan mobil tiba-tiba mogok saat mesin sudah panas atau sulit di starter. Biasanya ini tanda sensor CKP mulai minta jajan. Bagasi dan ruang kaki belakang. Nah, ini diklaim orang-orang nggak terlalu lega, atau yang berbadan setinggi 180 ini dibilang sempit lah ya. Tapi nggak masalah untuk penumpang yang tinggi badannya di bawah itu. Nah, ini diklaim seperti itu teman-teman. Dimensinya yang kompak membuat ruang kaki atau legroom penumpang belakang cukup terbatas untuk orang dewasa. Nah, ruang bagasinya juga hanya cukup untuk beberapa tas jinjing saja. Tapi menurutku ini kalau teman-teman kebutuhannya hanya untuk pemakaian sehari-hari nih cukup lah ya. Nah, lalu peredaman kabin standar di kecepatan tinggi di atas 80 km per jam. Suara raungan mesin atau gesekan ban dan angin dari luar masih cukup terasa masuk ke dalam kabin ya. Itu kelemahannya. Konsumsi bahan bakar dalam kota tergolong biasa saja meskipun menggendong mesin kecil 1200 cc 4 silinder dual CVT. Konsumsi bahan bakar dalam kotanya tidak bisa dibilang seirit mobil SCGC seperti Agya atau Ayla. Apalagi ini yang bertransmisi matic. Kalau yang manual mungkin bisa lebih irit, hampir setara ya. Untuk rute macet perkotaan rata-rata konsumsinya berkisar di 1:10 hingga 1:12 km per liter. Namun di luar kota bisa lebih dari itu. Kalau menurut Bang Dival sih, kalau konsumsi bahan bakarnya udah mencapai di atas 1:10 sih udah cukup tergolong irit sih. Mesin 4 silindernya ini punya kelebihan suara jauh lebih halus dan minim getaran dibanding mesin 3 silinder LCGC. Tips singkat sebelum beli nih ya teman-teman, sebelum beli mobil ini, saat test drive matikan audio dan lewatilah jalanan yang agak rusak. Untuk mengecek bunyi di area setir, roda, jangan lupa ajak montir langganan atau gunakan jasa inspeksi mobil bekas untuk mengecek kesehatan mesin dan pastikan mobil teman-teman yang pengen pinang itu bebas banjir serta tabrakan besar. Nah, unit yang lagi Bang Dival review ini Kia Picanto Automatic tahun 2014 ini adalah unit garasi Banana 3 Cibinong Bogor. Nah, yang satu ini kondisinya cukup baik menurut Bang Dival. Yuk kita cek langsung mobil ini. Nah, di sini ini mesin posisi menyala. Di sini bisa teman-teman lihat ya, indikator-indikator
apabila ada kerusakan pastinya seperti engine check itu menyala, dan apabila radiatornya juga bermasalah. Nah di sini juga terlihat overheat ya, tapi di sini nggak ada nih teman-teman, nggak ada yang overheat teman-teman, baik-baik saja, normal-normal saja. Dan AC-nya juga masih normal dingin, dan sudah dilengkapi airbag, dual airbag ya di sisi setir dan di sisi penumpang. Nah satu lagi nih keunggulan ya, keunggulan di bahan material pastinya jauh lebih rigid, jauh lebih tebal dari kualitas LCGC. Dan kalau LCGC itu kan ada yang disunat fitur-fitur ya, seperti di power window ini. Kalau di LCGC kan cuman ada di jendela depan kayak seperti Karimun, belakangnya itu masih putar-putar. Kalau ini udah 4 jendela itu udah pakai power window, dan ini electrical power window-nya berfungsi normal dan auto up, auto down. Ini berguna banget kalau teman-teman lewat gerbang tol ya. Wah, jadi bisa menambah fokus berkendara. Yang dikhawatirkan ya teman-teman itu di bagian rekstir nih, kalau sampai rusak ini kan ganti segelondongan itu mahal ya, atau di restorasi juga ya tetap aja ngeluarin budget gitu. Tapi tenang aja, yang satu ini rekstirnya normal, nggak beledak-beleduk ya. Nanti teman-teman tinggal cek aja, test drive, cari jalanan rusak, rekstir ini berfungsi normal atau tidak saat dikendarai. Nah kita tanya langsung nih sama pemiliknya, harganya berapa ini Picanto ini Bang? Harganya? Iya. Karena kilometernya 80 ribuan, ya kita kasih 80-an aja. Di depan mobil yuk, enak nih. Iya, agak keras ya Bang ya, ini dadakan nggak pakai mic deh. Iya nggak apa-apa. Iya, yang harganya berapa? Kontennya natural. Iya betul. Tadi udah kita review keunggulan dan kelebihan mobil ini dan kondisinya nih. Harganya 80. Ini kan kilometer 89.000. Oh, 89.000. Termasuk low kilometer. Iya. Oh iya ya. Kita bukanya 89. Bukanya 89. Cuman spesial konten body part. Nah, untuk kondisi apa adanya nih. Di mana body ini masih ngaleng orisinilan. Wah, mantap. Dengan lecet-lecet pemakaian di beberapa panel. Siap. Untuk mesin dan matic aman, ya. Abang udah tes tadi AC-nya dingin jos. Dingin ya. Iya. Paling sama servis kaki-kaki dan pajak 1 kali. Oke, power window juga normal. Ya ini kita langsung kasih net aja spesial. Berapa? Konten abang ini 83.500.000 rupiah, bawa pulang all new Picanto facelift ya. Tipe SE Platinum 2014. Mantap, irit duit 5 jutaan. Siap. 5 juta apa 4 jutaan tuh. Atau mau terima pajak hidup, mau terima servis, mau terima ngesol body, boleh tadi sampai 5 km ya 89.000. Pajaknya hidup gak? Nanti kita hidupin kalau mau 89 juta. Atau terima apa adanya jadi berapa? Apa adanya tadi 83 500. Oke, 89 terima rapi. Terima pajak hidup, servis dan perapian body. Siap. Nah kalau teman-teman minat dengan Picanto yang satu ini bisa hubungin kemana? 0812 9001 9778. Mantap, di garasi Banana 3 ya. Gimana, murah nggak harganya? Nah Kia Picanto Automatic 2014 ini adalah pilihan tepat buat lo yang punya budget mepet tapi ogah beli mobil LCGC yang terasa ringkih. Mobil ini menawarkan kenyamanan berkendara, durabilitas otomatis konvensional yang tangguh, dan kepraktisan membelah jalanan ibu kota yang sangat macet. Harganya sekarang sudah sangat terjangkau di pasar mobil bekas. Saran gua nih, cari unit yang jejak digitalnya jelas dan maticnya belum ada delay atau jeduk. Nah gimana menurut kalian? Mending beli Picanto second ini atau LCGC tahun muda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar gua makin semangat nge-review mobil kayak begini. Oke, yang enak sih teman-teman mampir kemari lihat unit-unit lainnya. Barangkali dari sekian banyak unit yang ada di sini teman-teman minat dan langsung bayar, cek, feeling, langsung transaksi ya. Terima kasih Bang Tutun. Sama-sama Bang Dipa. Ya, nanti kita review mobil yang lainnya. Kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.